Halo guys, kembali lagi ya. Saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa IHSG dan saham-saham Big Bang ya yang kemarin dapat kucuran ya, BRI, BNI, Mandiri, PTN dan BRIS ya yang dapat kucuran 200 triliun dari pemerintah, dari Menteri Keuangan yang baru. Kita coba cek IHSG-nya ya di hari Jumat ya, di minggu lalu naik 1,37% di harga 7.854 ya. Kalau kita lihat ya sentimennya di minggu lalu ya cukup banyak ya, yang dari tanggal tanggal 8 September ya, di sini ada muncul reshuffle kabinet merah putih ya, Bapak Presiden ya, dan IHSG-nya turun ya di hari itu juga ya, langsung turun 1,28% saat Ibu Sri Mulyani ya digantikan Bapak Purbaya ya, dan dilanjutkan pas pelantikannya pun turun lagi ya 1,78%. Terus setelah dilantik muncul banyak berita ya, dia mau dorong 200 triliun ya ke Bank Himbara dan marketnya naik kembali ya, kalau kita lihat di sini. Terus apa strategi selanjutnya untuk IHSG ya di hari Senin ya? Kalau kita lihat secara teknikal di sini stokastiknya masih cukup menarik ya, dia menghadap ke atas ya di area-area bawah. Terus juga di minggu depan ya ada sentimen yang cukup menarik juga, bahwa di sini sentimennya untuk minggu depan ya, di minggu-minggu ini ya, saya bikin video di hari Minggu ini, itu The Fed diramal bakal pangkas suku bunga ya 3 kali di sisa tahun 2025. Yang banyak berita muncul ya untuk bulan Desember ini di tanggal 17, The Fed mau nurunin suku bunga ya. Di sini juga lihat ya nih Morgan Stanley ya kan perkirakan The Fed akan memangkas suku bunga hingga 3 kali. Jadi kita tunggu aja ya, kita pantau di tanggal 17 ya. Kalau ini terjadi penurunan suku bunga ya, The Fed turunin suku bunga pastinya untuk sektor-sektor keuangan ya, dia akan rebound terus ya naik. Tapi kita coba pantau aja untuk IHSG-nya. Untuk area support di 7.630-an ya, dan resisten terdekat di 7.935. Resisten ini yang terbentuk ya, yang pas tanggal 8 September kemarin. Ada kemungkinan dia masih melanjutkan kenaikannya ya, ada resisten terdekat di 7.935 dan di area 8 ribuan ya, menjadi area all time high kemarin ya. Semoga bisa tercapai lagi dalam waktu dekat ya. Dorong juga sentimen The Fed yang mau nurunin suku bunga. Jadi kesimpulannya untuk IHSG masih cenderung ke atas dia ya untuk IHSG-nya. Kita coba amati dari resisten-resisten yang terdekat ini ya dengan sentimen untuk minggu ini di tanggal 17. Untuk saham yang pertama kita coba bahas ya untuk BBRI. Ya, kita cek secara teknikalnya untuk BBRI. Ya, untuk BBRI di perdagangan hari Jumat close di harga 4.180 ya, naik 2,45% untuk BBRI-nya. Kita coba cek secara pergerakan investor asingnya di saham BBRI. Ya, untuk Bank BRI ya, investor asing mencatatkan net buy ya di perdagangan hari Jumat 300 miliar. Cukup menarik ya, masih kalau kita lihat ya akumulasi di saham BRI ya, secara teknikal pun dia dikonfirmasi naik ya, walaupun
kemarin sempat candlenya merah ya 2 kali ya, karena ada sentimen reshuffle-nya kabinet Bapak Prabowo ya. Kalau kita lihat secara teknikal ya, karena ada sentimen kemarin yang menarik ya, kucuran 200 triliun dari Menteri Keuangan, dia membentuk area gap ya. Kita semoga sih dia tidak balik lagi ya. Karena kemarin membentuk gap ya, area kuning ini dia udah valid swing high, dia balik lagi ya. Tapi semoga enggak ya untuk Bank BRI-nya, karena banyak sentimen positif ya di minggu depan ini, di perdagangan hari Senin besok. Kalau kita lihat secara teknikal ya, dia sempat menyentuh area garis trendline dan akhirnya dia naik kembali. Ya, kalau secara teknikal ada kemungkinan dia cenderung naik ke atas ya, dan stokastik juga menghadap ke atas ini. Jadi ada kemungkinan besar dia masih mengejar area resisten terdekat di 4.270-an ya, di sini puncaknya ya, di 4.270. Selama dia bertahan di support yang terbentuk kemarin di area 3.770-an, di area ini dia akan mengejar resisten terdekat ya. Semoga resisten ini bisa ditembus. Ada resisten juga yang terbentuk ya di tanggal 28 Mei ya, di 4.450 ya. Jadi ada kecenderungan dia mengejar resisten ya untuk 4.270, dan seandainya dia kuat ya menembus, dia akan mengejar resisten terdekatnya di 4.450. Masih cukup menarik ya untuk Bank Mandiri ya, dari pergerakan asing pun masih lanjut akumulasi ya, walaupun ada buangan sedikit ya di tanggal 8 dan tanggal 9 ya, nggak masalah ya. Kita coba lanjut untuk Bank BNI. Ya, untuk Bank BNI dia close di harga 4.520, naik 2,26% ya di Jumat kemarin. Kalau kita lihat ya secara teknikal, dia cenderung secara jangka menengah dia sideways untuk Bank BNI. Kalau kita lihat ya untuk dia close di 4.520, dia di area-area resisten. Seandainya dia bisa kuat menembus di area resisten, kita coba kasih target berikutnya di harga 4.800 lah 30-an ya, di area ini ya yang ada resisten di sini ya. Jadi kesimpulannya, selama dia bergerak di atas, di sini juga ada support ya 3.990-an ya. Ini selama dia bertahan di area support, di atas support 3.930, dia akan mengejar 4.540-an ya. Dan seandainya besok dari perdagangan hari Senin dia kuat naik lagi ya, dilihat dari stokastik juga masih menghadap ke atas ya, ada kemungkinan dia lanjut naik ya, dia akan mengejar 4.830 untuk Bank BNI ini. Sentimennya masih cukup menarik ya untuk perbankan, jadi patut kita amati. Selamat yang udah dapat harga di area-area bawah kemarin ya, di harga yang cukup murah ya, BRI, BNI juga. Kita coba lanjut untuk Bank Mandiri ya. Ya, kalau kita lihat secara teknikal, Bank Mandiri tutup di harga 4.220 ya. Dia naik 0,83%. Oh ya, kita tadi belum coba cek Bank Mandirinya ya. Sorry, Bank BNI ya. BNI investor asingnya gimana nih? Ya, kalau kita lihat untuk perdagangan hari Jumat ya, Bank BNI pergerakan asingnya dia ternyata mencatatkan net buy ya 57 miliar. Kalau kita lihat di sini akumulasinya beda ya dari Bank BRI ya, cukup kencang dan di
BNI masih ada distribusi kemarin ya, 4 hari perdagangan ya, tapi masih cukup menarik ya untuk Bank BNI. Kita lanjut lagi ya di Bank Mandirinya. Ya, Bank Mandiri untuk investor asingnya mencatatkan net sale ya, ini berbeda sendiri ya dari Bank BRI dan BNI tadi. Kalau BRI akumulasinya cukup menarik ya, kalau kita lihat untuk Bank Mandirinya terjadi malah distribusi, banyak jualan ya di Bank Mandiri. Mungkin investor asingnya ini bukan bank himbara kali ya, karena mandiri ya. Karena ada Bank Rakyat Indonesia, Bank BNI ya, Bank Negara Indonesia, ini mandiri nggak di Indonesianya nih kali ini. Jadi dibuang sendiri ya bank himbaranya ya. Kalau kita lihat buangannya juga cukup deras ya dari Bank Mandiri. Kita coba cek teknikalnya, karena investor asingnya masih terus jualan ya. Di hari Jumat kemarin jualan 128 miliar ya untuk Bank Mandirinya. Ya, kalau kita lihat Bank Mandiri, dia perdagangan hari Jumat naik 0,89%, close di harga 4.520 ya untuk Bank Mandiri, yang di mana di area 4.520 ada resisten ya yang sempat jadi support yang dijebol ya, dan sekarang dia close di area resisten terdekat ya. Selama dia bertahan di area support 4.310, dia akan mengejar 4.520 ya, dan seandainya dia lanjut naik, dia akan mengejar di area 4.740-an ya, di area-area ini, di mana di sini juga ada EMA 20 dan EMA 34 ya, yang terbentuk di harga 4.680 ya. Kalau saya pribadi, seandainya kalau belum punya barang ya kita bisa beli di area ini untuk jangka panjang ya, untuk Bank Mandirinya. Cuman kalau untuk trading-trading jangka pendek di Bank Mandiri ya kita pantau aja dulu ya di sini. Seandainya dia besok hari Senin dibuka menguat, kita bisa masuk ya untuk Bank Mandirinya. Terus kita coba lanjut Bank BTN ya, karena dia juga dapat sentimen positif ya dari Menteri Keuangan. Kita coba cek Bank B ya, untuk BPTN ya di perdagangan hari Jumat kemarin dia naik 4,6% ya, close di harga 1.410. Kalau kita lihat secara teknikalnya ya, untuk jangka menengahnya ya, dia masih naik kalau kita lihat ya, yang sempat turun ya cukup tajam ya ini. Dia mulai ada penguatan kembali ya yang cukup menarik. Kita coba cek secara teknikalnya, kita bisa tandai area supportnya ya di 1.200, dan kita bisa kasih resistennya di area 4.520 ya untuk Bank BTN-nya. Jadi kesimpulannya, selama dia bertahan di atas 1.200, dia akan mengejar resisten terdekat di 1.520-an yang menjadi area resisten ya. Sedikit lagi untuk Bank BTN ya, kita coba tarik ya untuk area targetnya terdekat di, iya ya, ini sih ada Fibonacci 1618 ya di harga 1.520 kan. Coba tandai lagi untuk resisten, target resisten berikutnya ya di 1.735.
Oh ya, all time high ternyata ya, bukan, enggak jauh, enggak, ya, tapi standar di atas. Jadi kesimpulannya untuk BPTN ya, selama dia bertahan di area support 1200 dia akan mengejar selama dia bertahan di atas support 1200 dia akan mengejar resisten terdekatnya di 1520-an ya. Tapi kalau belum yang punya barang untuk trading jangan masuk dulu ya, karena di sini juga terbentuk gap ya, namanya market tidak tahu ya apa yang akan terjadi, cuman kita bisa menganalisa ya. Lebih baik kalau saran saya kalau belum punya barang jangan masuk dulu ya, masih banyak yang harga di area-area bawah untuk perbankan. Kita coba cek lagi untuk yang syariah ya, yang syariah Indonesia atau BRIS sahamnya. Kalau kita lihat ya, secara jangka menengah panjang ya, di sini terlihat sideways ya untuk BRIS ya. Dia masih ada sideways ya secara jangka menengah panjang. Tapi kalau kita lihat, kita bisa tandai ya untuk jangka pendeknya ada area support di 2500-an ya di area ini, dan kita coba kasih tanda untuk resisten terdekatnya di harga 3020, kita bisa tandai di area ini. Terus ada resisten juga ya, iya ya. Untuk BRIS secara teknikal ya ditutup melemah ya 1,13% di perdagangan hari Jumat kemarin ya, di harga 2690. Kalau kita lihat di sini juga ada support ya yang terbentuk ya, selama dia bertahan di atas support 2470-an, 2400 dia akan mengejar ke resisten terdekat, kita bisa tandai di 2900-an. Cuman dia pergerakannya beda sendiri ya dari Big Bang yang lain ya. Ini juga ada gap, dia ada kemungkinan dia turun dulu dikit terus lanjut naik ke 2900-an. Cuman kalau dibanding dari BRI, BNI, MRI, BTN dan BRIS, kita mending masuk saham-saham yang lain ya. Karena di sini juga chartnya beda sendiri ya. Secara jangka menengah dia sideways, kalau yang lain kan dia kayak BRI ya, dari jangka panjangnya dia turun. Nah ini ada mulai ada perbaikan ya untuk Bank BRI-nya, kita ambil kan secara jangka panjangnya masih cukup lebar ya untuk BRI ya, ada profit yang cukup lebar, di sini ada gap ya di 5.500-an BRI. Ya, jadi kesimpulannya apa dia untuk risk, selama dia bertahan di atas support 2470 dia akan melanjutkan kenaikannya untuk resisten terdekat di 2900-an ya. Ini juga ada EMA 20 dan 30 ya, dia close dia pas di area EMA-nya dia turun dulu dan bisa melanjutkan kenaikannya kembali ya. Turun, ya terjadi seperti ini bisa ya, seandainya gitu. Kita coba cek juga ya untuk bank swastanya ya dari BCA, BBCA kita cek BBCA.
Untuk BPCA ya di perdagangan hari Jumat dia close merah ya 0,98% ya, hampir 1% di perdagangan hari Jumat di harga 7.925 ya, yang di mana dia masih agak kesulitan untuk naik ya, kalau kita lihat ya. Kita coba cek pergerakan investor asingnya ya di saham BPCA. Jadi ya untuk BPCA ya investor asing dia mencatatkan net buy ya ternyata di perdagangan hari Jumat 117 miliar ya. Kalau kita lihat ya untuk di minggu-minggu lalu di sini ada buangan asing yang cukup banyak ya. Kalau kita lihat jadi ada kemungkinan dia masih, secara jangka pendek dia masih susah naik ya karena di sini buangannya cukup besar ya dan dari Jumat kemarin dia masuk cuman 117 miliar ya kalau kita lihat nih, merah semua di sini ya. Dengan transaksi apa, di sini juga 2,1 triliun, 1,2 cukup gede ya buangan investor asingnya di saham BPCA. Terkonfirmasi juga dari, chart-nya juga cenderung turun ya di saham BCA ya. Kita bisa tandai di area support 7.400 dan kita untuk resisten terdekat ya, kita bisa tandai di 8.250 ya. Karena kenapa ditandai di area ini, karena sini sebagai area support ya, 5.275 yang sempat ditembus turun ya di sini ya kalau kita lihat ya. Jadi selama dia bertahan di area 7.475 dia akan mengejar resisten 8.275. Cuman di sini ada gap kecil ya kemarin nih, dia ada kemungkinan dia turun dulu, ya terus lanjut naik lagi ke resisten terdekat 8.275 yang di mana di sini juga ada EMA 20 dan EMA 34 ya. Di sini ya yang menjadi target terdekatnya untuk BBCA. Ya, jadi kesimpulannya untuk analisa hari ini ya, analisa hari ini dan kita bisa pantau ya di minggu depan, di perdagangan minggu depan hari Senin ya. Karena terdapat sentimen yang cukup menarik, ada The Fed yang mau nurunin suku bunga di tanggal 17 ya, jadi sentimen yang sangat positif. Dan di minggu lalu ada guyuran ya 200 triliun dari Menteri Keuangan. Jadi kita bisa pantau ya untuk saham-saham perbankan khususnya masih cukup menarik ya untuk saham perbankan itu. Ya kita akhiri di video kali ini ya. Saya investor ngapak. Salam